أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk zikru talbisihi alaihim fit tohara, tipuan iblis kepada kaum muslimin dalam masalah tohara. Tohara wudu, mandi, diganti kalau udah ada air tayammum. Inilah iblis, tidak membiarkan satu celah pun, sekecil apapun celah itu dimasuki. Iblis tidak pernah mengatakan udah biarin aja, mendosa kecil ini, dia tinggalkan, gak apa-apa. Biarin, pahalanya cuma dikit, dilakukan juga gak apa-apa. Gak, sekecil apapun dosa, sekecil apapun pahala, dijadikan iblis untuk menipu manusia. Kalau dosa, gimana caranya supaya kaum muslimin melakukan? Kalau pahala, gimana caranya supaya kaum muslimin meninggalkan? Bagaimana orang kafir? Ya, sama. Untuk menambah kekufurannya, untuk menambah dosanya. Kan orang kafir tidak berada dalam satu tingkatan, sama dengan orang yang beriman tidak berada dalam satu tingkatan. Sama-sama beriman. Apakah iman Abu Bakar dengan Umar sama persis? Tidak. Sama-sama beriman. Apakah iman Abu Bakar dengan iman kita sama persis? Jelas tidak. Jauh sekali antara iman kita dengan iman Abu Bakar. Tapi sama-sama beriman. Begitu pula kufur. Apakah kekufuran tetangga kita yang Hindu itu sama dengan kekufuran Abu Jahal Abu Lahab? Tidak. Sama dengan kekufuran Firaun? Tidak. Apalagi dengan iblis? Jelas tidak. Maka orang kafir pun tetap digoda oleh syaitan untuk menambah kekufurannya dan mengajak manusia untuk sama-sama kufur. Saya bacakan apa yang ditulis oleh beliau. Min dzalika talbisuhu alaihim fi thiyab allati yustataru biha. Di antara talbisnya iblis adalah dalam masalah pakaian. Pakaian yang dipakai untuk menutup aurat. Tujuan utama berpakaian adalah untuk menutup aurat, agar kita tidak diperhatikan. Orang kalau terbuka auratnya menjadi perhatian. Oleh karena itu, salah satu tujuan berikutnya atau sifat dari pakaian itu adalah tidak menimbulkan perhatian. Sifat pakaian yang baik adalah tidak menimbulkan perhatian, gitu ya. Yang lain pakaiannya ya seperti itu ya. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang hitam. Dia memakai pakaian yang tidak ada yang memakai warna seperti itu,
model seperti itu, corak seperti itu, kira-kira akan menjadi pusat perhatian apa tidak? Jelas. Disinilah Islam melarang memakai pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah dilarang dalam Islam. Karena akan menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu, keliru besar kalau orang bikin pakaian, mode pakaian, dengan tujuan supaya diperhatikan. Ini salah besar. Nah, sifat pakaian yang baik sekali lagi tidak menimbulkan perhatian. Fatara ahadahum yaghsilu thawbat tahira mirara. Engkau lihat sebagian mereka mencuci pakaian itu berulang-ulang, bukan supaya bersih ada kotorannya, bukan, karena was-was, jangan-jangan masih ada najis, jangan-jangan masih ada najis, jangan-jangan masih ada najis. Ini talbis iblis. Warubbama lamisahu muslimun fayaghsiluhu. Dan kadang-kadang pakaian dia itu disentuh oleh orang lain, seorang muslim, orang lain, dicuci lagi ya. Ini luar biasa ya. Beliau kira-kira 800 tahun yang lalu, apa yang diucapkan oleh beliau ada di negeri kita ini. Satu kelompok yang beliau ucapkan ini. Karena kesesatan itu memang seperti itu. Kesesatan itu, kemaksiatan itu, menurut antum baru apa lama? Lama. Orang bilang baru dengar zaman sekarang laki-laki suka sama laki-laki. Tinggalan zaman ini. Berapa ribu tahun yang lalu laki-laki suka sama laki-laki, jauh sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi, umatnya Nabi Lot di negeri Sodom itu. Bukan hal yang baru. Zina, khamar, judi, membunuh, ramah semua. Artinya bukan muncul tiba-tiba. Kalau hari ini ada orang mengaku sebagai nabi, zaman sahabat ada apa tidak? Ada. Rupanya bukan hal yang baru. 800 tahun yang lalu kira-kira sudah ada yang model-model di negeri kita itu, satu firqah di negeri kita itu, pakaiannya disentuh, jemurannya diangkatin oleh tetangganya, dicuci lagi. Padahal muslim, jangankan muslim, kafir pun kita cuci lagi. Kafir itu najis, betul. Apanya? Kafir itu najis, betul. Apanya? Keyakinannya, akidahnya najis, senajis-najisnya. Adapun badannya, pakaiannya, tangannya, ya enggak. Terkena kotoran apa enggak? Badannya, tangannya, pakaiannya terkena air kencing apa tidak? Kalau tidak, ya suci, walaupun dia kafir. Jadi kita harus adil. Jangan mentang-mentang kafir, maka apa yang ada pada diri dia semuanya haram, semuanya najis. Tidak boleh kita ambil satupun. Ingat, Rasulullah di Madinah bergaul dengan orang-orang kafir, berjual beli, sewa menyewa. Bahkan antum ingat, insya Allah
beliau wafat, baju besi beliau tergade di tangan orang Yahudi. Ini menarik ya. Dan antum tahu baju besi beliau digade, imbalannya apa? Tukerannya apa? Yang beliau utang apa? Makanan 30 sok. Untuk apa? Untuk makan beliau dan istri-istri beliau, keluarga beliau. Ya. Mungkin pertanyaan sederhana di diri kita, itu Abu Bakar kemana ya? Itu Utsman kemana yang kaya-kaya itu? Abdurrahman bin Auf kemana? Sa'ad bin Abi Waqqas yang kaya raya kemana? Sambil membiarkan Nabi menggadekan baju besi beliau untuk makan sehari-hari. Ya, kira-kira Abu Bakar kemana? Utsman kemana menurut antum? Ya nggak kemana-mana, di situ-situ juga. Nggak tahu. Karena Rasulullah diam. Rasulullah nggak kayak kita, iya. Mentang-mentang Ustadz nih banyak jamaahnya nih. 2 bulan lagi mau kawinin nih. Cerita-cerita gitu. Ya kalau kawin waktu ini Rasulullah apa? Mendesak kan? Ya istilah kita kelaparan lah ya. Orang makanan. Beliau nggak cerita. Ya, nggak kayak orang sekarang. Cerita-cerita supaya dibantu, supaya diperhatikan. Ya. Inilah Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mengambil manfaat dari manusia. Betul-betul mohon balasan kepada Allah, bukan kepada manusia. Wa minhum may yaghsilu thiyabahu fi Dajlah. Ada lagi di antara mereka yang kalau mencuci pakaian itu harus di Dajlah. Dajlah itu kan nama sungai besar ya, Tigris. Maksudnya tidak mau di air di ember misalnya, karena mereka mengenal istilah bid'ah. Apa kemarin? Air mustakmal. Ini istilah bid'ah. Bahwa mustakmal itu bahasa Arab, iya, tapi bukan bahasa syariat. Bukan bahasa syariat. Mustakmal ya isim maf'ul dari istakmala, yastakmilu, istikmalan, memakai. Mustakmal yang sudah dipakai. Jadi air yang sudah dipakai itu untuk berwudu, untuk mandi, itu suci, tidak najis, tapi tidak mensucikan katanya. Ada istilah mereka air suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci, tidak najis. Kalau kena kotoran, kena air kencing, bau kencing, kan najis tuh seember air itu. Ini air tidak najis, ini air suci, tapi tidak mensucikan. Tidak bisa dipakai untuk bersuci katanya. Kenapa? Karena bekas dipakai wudu, bekas dipakai mandi. Maka mereka membuat aturan bid'ah, misalnya wudu di ember, di kobok begitu ya. Air yang dari wajah kita, tangan kita jatuh ke ember itu, maka air di ember itu tidak sah. Sementara dalil sangat jelas. Berapa kali Nabi wudu dengan mencelupkan air itu ke ember. Apa iya Nabi salah menyalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Jadi tidak ada air mustakmal itu. Dan kemarin contohnya kan lebih konyol lagi ya kan, air suci tapi tidak bisa mensucikan. Apa misalnya
Apa kemarin? Iya, air kopi, kuah sayur asem, kuah sayur led. Siapa yang mau wudu pakai kuah sayur asem, ya? Ngapain dibahas seperti itu? Ini kurang kerjaan. Sementara masalah akidah, masalah tauhid nggak dibahas. Berkutat masalah air seperti itu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya nggak perlu dibahas seperti itu. Membahas sesuatu yang tidak mungkin buang-buang waktu, atau membahas sesuatu yang haram dilakukan, hukumnya apa, tidak boleh. Seperti menghina syariat. Apa misalnya? Apa hukum menyentuh wanita yang bukan mahram, yang bukan istri, membatalkan wudhu apa tidak? Ini pembahasan yang sangat tidak perlu. Mestinya bahasnya apa? Menyentuh wanita yang bukan istri, bukan mahram, apa? Boleh apa tidak? Gitu. Maksud membatalkan wudhu apa tidak? Orang udah jelas nggak boleh kok. Masih nanya seperti itu. Apa yang kalau makan daging babi baca bismillah nggak? Ini kan menghina syariat. Menghina syariat, ya? Atau apalagi misalnya, kalau mau zina baca itu doa jima itu. Ini kan menghina syariat. Menghina syariat itu. Nggak boleh bahas seperti itu. Penghinaan. Yang dibahas adalah menyentuh wanita yang bukan mahram, yang bukan istri, halal apa haram. Jangan bilang membatalkan wudhu atau tidak. Nah, itu dibahas. Itulah iblis. Itulah talbisul iblis. Insya Allah nanti kita akan sampai bab itu. Ya, jadi iblis betul-betul menipu kaum muslim itu dari segala arah. Persis sumpah dia di hadapan Allah. Dari mana? Dari mana? Dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Akan aku datangi mereka dari segala arah. Masalah zina, masalah khamr, masalah judi, masalah sholat, masalah wudhu, masalah tayamum, semuanya dipakai oleh iblis untuk menjerumuskan kita. Maka mustahil kita bisa selamat. Mustahil. Gak mungkin kita bisa selamat kalau tidak atas pertolongan Allah. Dan Allah menolong kita lewat Rasulullah, ilmu. Maka tanpa kita bisa melawan iblis. Tanpa wahyu nggak mungkin. Ya, orang-orang yang nggak kenal wahyu, yang nggak tahu wahyu itu, mungkinkah masuk surga? Nggak mungkin. Pasti masuk neraka. Walaupun jujur, walaupun amanah, walaupun orangnya adil, walaupun dia rajin sedekah, tapi tidak kenal wahyu, pasti kekal di neraka selama-lamanya. Maka yang bisa menyelamatkan kita dari tipuan iblis adalah hanya lewat wahyu, tunduk terhadap syariat Allah. La yara ghaslaha fil baiti yujzi. Tidak mau, tidak boleh mencuci pakaian itu di rumah, pakai ember atau sekarang pakai keran. Itu harus dikali besar. Jelas ini melanggar syariat. Padahal orang-orang sesat seperti itu kalau mau berpikir sedikit saja, itu. Orang-orang sesat itu kalau mau berpikir sedikit saja dan diberi hidayah oleh Allah tentunya, ketemu. Ya berpikir sedikit saja. Apa Rasulullah di Mekah Madinah ada kali besar, sungai? Kan tidak ada.
Ini kan sedikit saja. Ya itulah mereka tidak ditanamkan dari awal bahwa kebenaran Islam itu ada pada diri Nabi dan para sahabat. Tidak ditanamkan kaidah besar ini. Seolah agama itu milik kiai-kiainya, milik syekh-syekhnya, milik guru-gurunya. Padahal kebenaran adalah milik Allah dan Rasulnya, dipraktekkan pertama kali oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sering kita bahas ya, kesesatan itu, kekeliruan itu, kalau kita pikir sedikit saja ya, dan sedikit itu benar, tepat, insya Allah hancur itu kesesatan itu, syubhat itu ya. Walaupun dia mempunyai senjata yang luar biasa, puluhan ayat, puluhan hadis dia bawakan untuk membela acara maulid Nabi misalnya ya kan? Itu akan hancur, kalah hanya dengan satu pertanyaan ya. Apakah Rasulullah tahu kalau maulid Nabi itu baik? Cukup satu pertanyaan ini menghancurkan hujah mereka. Puluhan ayat, mungkin ratusan hadis yang dibawakan oleh mereka, yang sahih, yang dhaif, yang maudhu. Sahih maudhu, dhaif maudhu, ya jelas keliru ya. Yang sahih hadisnya, tidak sahih istidlalnya. Ya seperti puasa Senin itu kan hadisnya sahih. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau berpuasa hari Senin ya Rasul? Karena hari Senin itu hari kelahiranku. Ini kan sahih. Kemudian dijadikan dalil oleh mereka. Nah, ini Rasulullah merayakan maulid. Kan kelahiran beliau hari Senin, makanya dirayakan oleh beliau dengan cara puasa. Ini lebih lemah dari sarang laba-laba. Ya. Sejak kapan merayakan sebuah hari dengan cara berpuasa? Sejak kapan? Di mana-mana merayakan sebuah hari itu dengan makan-makan, minum-minum. 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, Idul Fitri, Idul Adha, haram berpuasa. Harus makan, harus minum. Makanan pun yang enak, minumnya yang enak, dan seterusnya. Bersenang-senang. Ya itu kan nikmat dalil wa bi'sal istidlal. Dalilnya luar biasa, bagus sekali, sahih. Istidlalnya yang tidak sahih ya. Dan seterusnya hancur dengan satu pertanyaan. Apakah Rasulullah tahu maulid Nabi itu baik ya. Mau dijawab tahu pasti hancur, dijawab tidak tahu lebih hancur lagi. Padahal cuma satu pertanyaan. Ya sama dengan puasa Arafah misalnya ya kan. Kan puluhan ayat, puluhan hadis menyatakan bahwa masing-masing negeri Israel dengan hilal masing-masing. Maka puasa Arafah beda hari dengan wukuf di Arafah. Ya nggak masalah, dalilnya gini. Satu pertanyaan. Buat apa Nabi mengatakan puasa Arafah kalau boleh beda dengan wukuf di Arafah? Seolah Nabi keseleo lidah, seolah Nabi salah omong dan tidak ditegur oleh Allah. Mustahil. Setiap kali beliau salah ucap, keliru, pasti ditegur oleh Allah. Nggak ada teguran. Mestinya Nabi mengucapkan saja puasa 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah kan bisa beda-beda tergantung hilal masing-masing negeri. Nah, di sini justru beliau menginginkan supaya seluruh kaum muslimin puasa Arafah itu bersamaan. Seluruh kaum muslimin sedunia, yaitu bersamaan dengan orang-orang yang wukuf di Arafah. Namanya juga puasa Arafah. Ya. Nah, itu kira-kira kebenaran itu tidak butuh banyak dalil.
Oleh karena itu beberapa imam, ambil contoh Imam Syafi'i, menyimpan banyak cadangan dalil, masih banyak dalil, tapi disimpan aja. Cukup satu saja, atau mungkin dua, tidak mubazir, ya, ujian dengan satu sudah selesai. Nah, berbeda dengan ahlul kalam, falasifah, muter-muter, puluhan ayat, ratusan hadis dipakai untuk membela hujahnya dan tidak mengenal. Wa minhum man yudliha fil bi'ri, dan di antara mereka ada yang menceburkan pakaiannya itu di sumur. Itu kafi'lil Yahud, seperti perbuatan Yahudi. Salah satu sunnah sayyi'ah Yahudi begitu. Jadi ada sumur air, dimasukkan ke situ, baru diambil, baru bersih najisnya tertinggal di sumur itu. Jelas sini bertentangan dengan ajaran Nabi SAW, karena ajaran beliau sederhana sekali. Untuk membersihkan pakaian dari najis, terserah mau pakai cara apa, yang penting hilang berapa? 3. Bau, rasa, warna. Udah, mau dikucurin, mau dikucok, mau mesin cuci, mau ini, mau itu, bahkan tidak diapa-apain. Tidak diapa-apain, tapi hilang baunya, hilang rasanya, hilang warnanya, warna najis itu. Wajib kita katakan sudah tidak najis, karena membersihkan najis, menghilangkan pakaian dari najis tidak perlu apa? Tidak perlu niat. Kalau wudhu kan harus niat, tayamum, sholat, saum, semuanya harus niat. Mandi jelas harus niat. Adapun membersihkan pakaian dari najis tidak perlu niat. Tidak perlu niat. Ambil contoh, sarung antum kena najis, antum taruh, belum ada niat mau mencuci, ntar dah, tiba-tiba diambil oleh istri antum atau anak antum, dicuci, bersih, ya, tidak ada bau najis, tidak ada warna najis lagi, tidak ada rasa najis, ya, sah kan? Sah, walaupun kan gak ada niat. Istri antum nggak tahu kalau sarung antum kena najis. Atau mungkin ditaruh di jemuran di luar, dan tidak mau olahraga dulu, habis olahraga nanti mau saya cuci. Pas olahraga tiba-tiba hujan deras sekali. Nah, setelah itu kering misalnya, bau, rasa, warna najis hilang. Sahkah? Sah, walaupun tidak ada yang melakukan itu, ya. Bahkan kita tidak tahu kehujanan atau tidak. Yang penting sarung ini sudah tidak ada rasa najis, warna najis, bau najis, maka wajib kita katakan sarung ini sah buat sholat, sudah tidak najis. Jadi membersihkan najis tidak perlu pakai niat. Wa ma kanatis sahabatu ta'malu hadza, enggak ada sahabat yang melakukan ini. Nah, ini dia ya, ciri-ciri ulama ahlus sunnah. Kembali ke sahabat, enggak ada.
Tidak ada sahabat seperti ini. Kalau itu baik, benar, tentu sahabat yang pertama kali melakukan. Tidak ada sahabat melakukan seperti itu. Manhaj beliau luar biasa. Nanti kembali ke sahabat, kembali ke sahabat. Maka tidak boleh mengatakan nggak ada Imam Syafi'i melakukan itu, Imam Malik tidak pernah melakukan itu, Imam Abu Hanifah tidak melakukan itu. Tanggung, tanggung, sahabat. Karena yang pasti benar, yang dijamin oleh wahyu hanya kesepakatan sahabat. Kesepakatan empat imam madhab saja tidak ada jaminan. Kemarin kita bahas ya, ada ulama berani menentang kesepakatan 4 imam madhab, dan nggak masalah, nggak masalah. Orang-orang bodoh yang mempermasalahkan. Nah, kebetulan di sekeliling beliau orang-orang bodoh, orang-orang jahil, penguasa pun orang-orang jahil. Maka beliau ditangkap, dipenjara. Penyebabnya banyak. Ini salah satunya, penyebab terakhir lah. Sudah dari kemarin-kemarin ingin memenjarakan beliau, karena memang ucapannya sangat mengagetkan kaum muslimin, terutama masalah tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ya. Nah, ini yang terakhir ya. Berani beda pendapat dengan 4 imam madhab. Wah, keterlaluan nih Ibnu Taimiyah. Sebagian mengatakan udah gila ya. Maka ditangkap, di penjara ya. Ada berani berbeda dengan 4 imam madhab. 4 imam madhab bersepakat dalam masalah talak 3. Bal qad sallau fi thiyabi faris. Bahkan para sahabat ada yang sholat dengan memakai pakaian Parsi. Lamma fatahuha, ketika para sahabat futuh Faris. Futuh bukan cuma futuh Mekah, futuh terbesar futuh Mekah. Futuh Faris, futuh Rom, artinya menaklukkan, menguasai Parsi. Yeah. Dan ini persis seperti yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mendoakan buruk terhadap kerajaan Parsi. Beliau mendoakan supaya kerajaan Parsi disobek-sobek, memazzik kulla mumazzak, sobek-sobek habis kerajaan Persia ya Allah, sebagaimana Raja Parsi menyobek-nyobek suratku. Jadi surat Nabi mengajak Raja Parsi masuk Islam, Isra, disobek-sobek. Beda dengan Raja Romawi, Heraklius ya, dimuliakan, dihormati, bahkan bersumpah demi Allah, kalau dia ada di sini, maksudnya dia ini Rasulullah, akan aku cuci kedua kakinya ya. Dan jika apa yang engkau ucapkan itu tadi benar wahai Abu Sufyan, kan habis dialog dengan Abu Sufyan dengan penterjemah, jika apa yang engkau sampaikan tadi benar, demi Allah kekuasaan dia akan sampai tempat yang sedang aku injak ini. Dan betul. Nah, di sini sebelum kaum muslimin menguasai Romawi, terlebih dulu menguasai Parsi. Sobek, betul-betul sobek. Habis, tidak bersisa sampai hari ini. Nggak ada kan? Parsi kan tinggal kenangan. Yang sekarang Iran. Ya. Nggak ada lagi. Betul-betul disobek-sobek.
diawali dari pengangkatan putra mahkota anak perempuan, dijadikan pengganti itu anak perempuan. Si Kisra mengangkat anak perempuannya sebagai pengganti. Nah, dari situlah mulainya. Anak-anak yang laki nggak terima, kemudian terjadi perselisihan, diracun dan seterusnya, hancur. Allah mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mazzik kulla mumazzaq. Sobek-sobek habis. Nah, ketika para sahabat menguasai Parsi, mereka sholat dengan memakai pakaian Parsi. Wasta'malu awti'atahum wa asiyatahum. Pakaian luar, pakaian atas, pakaian bawah, memakai pakaian Parsi nggak masalah. Ya, sudah nggak dianggap, gitu. Sudah nggak ada apa-apanya. Kecuali Parsi masih menjadi satu negeri menang, tidak boleh pakai pakaian khusus mereka. Seperti sekarang misalnya ada negara di Eropa atau di mana ada pakaian khususnya, kita ikut-ikutan pakaian itu, boleh apa tidak? Tidak boleh. Haram. Yang khusus ya. Kalau jas, jaket, sarung, celana panjang, saya kira ini tidak khusus. Sudah umum manusia seperti itu. Ya. Yang khusus apa ya? Sulit dicontohkan. Ya, mungkin seperti orang-orang Hindu Bali itu kan, sarungnya kotak-kotak hitam putih, bajunya putih, kemudian pakai ikat kepala seperti itu, ya. Nah, kita berpakaian persis seperti itu tidak boleh, karena khusus. Kalau sekedar jas, jaket, celana panjang, kemeja, saya kira ini umum, bukan khusus, maka boleh. Tasabuh itu kekhususan orang-orang kafir. Wa minal muwaswisina man yakturu alaihi qitratu ma. Dan di antara mereka yang was-was itu ada yang pakaiannya terkena air, setetes dua tetes air. Mungkin yang dimaksud air kotor, air najis. Fayaghsilu thawba kullahu. Lalu semua pakaiannya itu dicuci. Padahal terkena misalnya ujungnya aja, gitu ya, atau mungkin lengannya saja terkena tetesan air apa, ya cukup dicuci di keran masjid atau di mana wastafel, sudah. Ini enggak dicuci semua, ini wudu. Dan Allah tidak suka seperti itu. Allah tidak memuji, oh hebat, oh dia perhatian, oh dia hati-hati. Enggak. Ya. Hati-hati itu dalam menjauhi maksiat, menjauhi zina, menjauhi khamar, menjauhi judi. Nah, itu hati-hati, jauh sekali gitu. Bukan hal-hal seperti ini. Ini wudu namanya. Wa rubbama ta'akhkhara lidzalika an salatil jamaah. Ini dia. Telat salat jamaah. Memang itu tujuan iblis. Tujuan setan itu. Disuruh begini, disuruh melakukan ini supaya yang besar hilang. Sholat berjamaah telat, bahkan kehabisan waktu. Itu dia. وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ جَمَاعَةً لِأَجْلِ مَطَرٍ يَسِيرٍ يَخَافُ أَنْ يَنْتَدِحَ عَلَيْهِ.
terkena percikan air, mungkin hujan atau apa, disebut saja matorin yasirin, hujan yang sedikit, tapi bukan karena hujannya, tapi karena takut terpercik air. Jelas ini alasan yang keliru. Lalu tidak sholat berjamaah ke masjid. Kalau alasannya karena hujan, malas kena air hujan walaupun gerimis, nggak masalah. Justru itu rukhsah kan? Allah senang kalau rukhsahnya diambil. Ini tidak. Dia ingin sholat berjamaah, cuma apa? Terpercik air itu, takut terpercik air. Jadi bukan karena mengambil rukhsah, karena kesalahpahaman. Wala yadhunnu dhannun annani amtani'u minan nadhafati wal wara'i. Jangan sampai ada yang menyangka bahwa aku tidak perhatian terhadap kebersihan dan wara'. Artinya beliau adil di sini. Ini bukan berarti beliau tidak ada perhatian terhadap kebersihan dan kehati-hatian. Walakinnal mubalaghata al-kharijata an haddi syar'i al-mudayyi'ata liz-zaman hiya allati nanha anha. Akan tetapi yang kami larang adalah bersanatan, berlebih-lebihan, dan itu keluar dari batas syariat. Kalau tidak keluar dari batas syariat, ya iya, wudu digosok-gosok, air betul-betul sampai ke tangan, ke kaki, ke wajah, gitu ya. Tidak keluar dari batas syariat. Tapi kalau sudah diulang lagi sampai 4 kali, 5 kali, 6 kali, itu yang sudah keluar dari batas syariat. Dan ini menghabiskan waktu, ya kan? Membuang-buang waktu. Mestinya sudah sholat sunat, qobliyah, tahiyatul masjid, ini masih terus di tempat wudu berlama-lama. Ya. Kadang-kadang tadi imam sudah ruku, bahkan kadang-kadang telat sholat berjamaah, ditipu oleh setan di tempat wudu itu. Nggak sah nih diulang lagi, nggak sah nih diulang lagi. Ada. Ya. Nah, di sini para ulama menasihati kita untuk memaksakan diri untuk meninggalkan itu. Udah tinggalkan. Bahkan yang punya was-was habis kencing, cebok, pakai celana, seperti ada yang keluar, seperti masih ada yang keluar. Nah, ini seringkali ada seperti itu. Maka para imam memberikan cara setelah kencing, cebok, pakai celana, celananya itu percikan air dari luar, kelihatan basah gitu ya, percikin air. Maka ketika seperti ada yang keluar, kita melihat ke arah celana, oh ini air yang aku percikkan tadi. Ini dalam rangka menyetop tipuan iblis itu, agar jangan terus was-was. Ini jangan-jangan air kencing, ini jangan-jangan air kencing. Gitu. Nah, ulama punya cara. Dan musuh iblis, musuh setan memang ulama, orang yang berilmu, para nabi, para rasul, bukan ahli ibadah. Ahli ibadah bukan musuh setan, musuh iblis, tidak ditakuti. Nah. Bahkan dengan kebodohannya kadang-kadang iblis senang dengan ahli ibadah. Seperti ada orang yang ingin bertaubat karena habis membunuh 99 orang, tapi sayang dia datang kepada ahli ibadah, bukan mendapatkan cara, malah dia membunuh lagi. Dia bukan mendapatkan cara supaya taubat diterima, malah dia membunuh lagi. Karena yang dia datangi ahli ibadah.
bukan ahli ilmu. Maka yang keluar dari mulutnya bukan ilmu tapi kebodohan. Mengatakan bahwa Allah tidak mungkin mengampuni dosa-dosa. Karena orang ahli ibadah biasanya mengukur orang dengan diri. Beda dengan ahli ilmu, mengukur orang dengan ilmu, bukan dengan diri. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Tidak ada soal jawab malam ini. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.